periksa di hematologi analyzer ataupun manual, ini akan terjadi penurunan dan bisa salah interpretasi hasil ya, gara-gara pra-analitik yang salah ya, seperti itu. Pemilihan antikoagulan yang salah juga menyebabkan kerusakan sel. Jadi kalau misalkan antikoagulan yang salah untuk beberapa pemeriksaan, dia bisa menyebabkan kerusakan sel dan akhirnya lisis, dan juga bisa berpengaruh terhadap interpretasi hasil juga. Nah, antikoagulan cair ini jika terlalu banyak dia menyebabkan sampel darah lisis. Di mana kalau terlalu banyak berarti akan masuk tuh cairan ke dalam sel, membengkak dan akhirnya lisis, terutama eritrosit ya, sehingga pemeriksaan hitung selnya tidak akurat, menjadi lebih rendah juga seperti itu. Nah, ada beberapa jenis antikoagulan. Yang pertama yang sering kita gunakan adalah etilen diamin tetraasetik asid atau lebih dikenal EDTA. Ya, yang kedua adalah campuran oksalat seimbang. Ini menurut Paul Heller. Yang ketiga adalah natrium oksalat. Yang keempat adalah natrium sitrat. Yang kelima adalah natrium klorida. Yang keenam adalah heparin. Yang ketujuh ini yang dilakukan untuk transfusi darah di kantong darah, ada ACD, asid sitrat dextrose, ada juga sodium sitrat 3,4 sampai 3,8%, dan ada sitrat fosfat dextrose adenin atau CPDA. Nah, kita bahas satu-satu. Etilen diamin tetraasetik asid atau EDTA lebih sering dipakai dalam bentuk garam, adik-adik, garam natrium atau garam kalium. Jadi ada Na2-EDTA atau K2 atau K3-EDTA. Garam-garam ini berfungsi akan ion kalsium, di mana ion kalsium ya terus dimasukin ke gelas kimia, baru ditambahin Aquades sebanyak 100 ml. 100 ml. Kemudian diapain lagi? Dihomogenin, Pak. Homogenin dan dimasukkan ke dalam botol reagen. Iya, warna gelap atau enggak? Warna gelap, warna coklat. Warna gelap, betul. Karena untuk mengurangi ini ya, oksidasi. Betul, 10 gram dalam 100 ml Aquades Anisakojia ya. Oke. Itu baru buat EDTA 10%-nya, adik-adik. Nah, kemudian dari EDTA 10% ini ternyata cuma diambil 0,01 ml untuk 1 ml darah. Nah, pertanyaannya, dari EDTA 10% ini berapa mikron yang kita tambahkan untuk 1 ml darah? Ngerti nggak? 0,01 itu berapa mikron? 100, Pak. 0,01 berapa mikron? 0,01. Yakin? 1 mili berapa mikron? Halo? 1 mili berapa mikron? 1 mililiter berapa mikroliter? Ayo. Padahal ini perhitungan SMP ya atau Ya, apa ya? betul Bu. Perhitungan ini apa? Skala ini gampang. Berapa, Dedek? 1000, Pak. Nah, 1000 betul. Kalian kompak banget ya, Adelia sama Storbiah. Nah, sekarang dari 1000 itu 0,01 ml itu berapa mikroliter? (0,01 ml berapa mikroliter? 10, Pak. Nah, 10 mikroliter adik-adik ya. Jadi 10 mikroliter EDTA 10% itu bisa tadi siapa sama ya? Siapa tadi? Salma? Saida. Saida, Pak. Saida. Saya jadi bingung dua device tuh ya. Oke. Jadi 1 ml darah itu ditambahkan EDTA 10%-nya sebanyak 10 mikron, adik-adik. Jadi kalau saya butuh
untuk darah 15 mikron berapa? 15 mikron, 15 mili berapa EDTA 10% nih? Halo? 150 Pak. 150. Siapa itu? Ada Liah Pak. Adalia. Oke. Jadi kalau saya butuh 15 mili darah, berarti antikoagulan 10%-nya adalah 150 mikron. Tinggal dikalikan saja jumlah milinya ya. Nah, ini ada catatan, ada untuk EDTA dalam bentuk kering yang tadi miligram, dalam serbuk yang kering miligram, dalam 1 miligram untuk 1 mililiter darah, ini selama pencampuran penghomogenan dengan darah harus digoyang beberapa saat, angka 8 ya si tabungnya, biar cepat homogen. Dan kalau EDTA kering itu lambat untuk berlarutnya, jadi takutnya kalau misalkan udah dimasukin serbuk tambahin darah nggak dikocok langsung, itu akan terjadi bekuan total atau parsial, dan itu mengganggu untuk pemeriksaan mau pakai alat mau pakai manual, dan itu harus diambil darah ulang lagi kalau ada bekuan. Jadi peranalitiknya bermasalah ya. Itu untuk EDTA. Nah, yang kedua adalah campuran oksalat seimbang dari Paul Heller. Ini merupakan campuran antara amonium oksalat dengan kalium oksalat, di mana menurut Paul Heller ini campuran oksalat ini disebut juga double oksalat. Mekanisme kerjanya sama kayak EDTA tadi, dia mengikat ion kalsium atau Ca2+. Jika tidak dicampur, si zat amonium oksalat ini berpengaruh terhadap eritrosit menjadi mengembang. Sedangkan kalium oksalat sendiri mempengaruhi eritrosit menjadi mengerut. Sehingga pada kasus ini, si Paul Heller ini membuat campuran ya, mencampurkan kedua antikoagulan ini agar menjadi satu dan juga berfungsi sebagai antikoagulan yang baik, tidak mengerut atau tidak mengembang. Nah, perbandingan kalium oksalat dan amonium oksalat yang biasa dipakai dalam bentuk kering, ini di mana tiga bagian kalium oksalat ditambahkan 2 bagian amonium oksalat. Nah, dari gabungan ini nanti diambil 2 mg campuran oksalat untuk 1 ml darah. Oke, kebayang ya? Antikoagulan amonium oksalat sebaiknya tidak dipakai dalam pembuatan sediaan hapusan karena berbahaya, karena bersifat toksik dan menyebabkan morfologi darah, sel-sel darah merah terutama berubah. Jadi pada pengamatannya juga mengganggu pada perubahan sel morfologi darah tadi yang harusnya normal ini menjadi mengkerut atau crenulated ya. Seperti itu, atau membengkak terutama. Nah, natrium oksalat yang ketiga. Ini juga ya sudah jarang dipakai kayak tadi yang double oksalat. Ini natrium oksalat ini kerjanya sama, prinsip kerjanya mengikat ion kalsium dan Ca2+, tersedia dalam bentuk larutan dalam konsentrasi 0,01 mol per liter, di mana satu bagian oksalat ini dikhususkan dengan penambahan 9 bagian darah. Jadi kalau misalkan darahnya 4,5 ml, maka natrium oksalat dengan konsentrasi ini sekitar 0,5 ml ya. Digunakan untuk pemeriksaan pembekuan darah atau hemostasis. Nah, terdapat batasan waktu dan pemakaian sampel darah atau masa stabilitasnya ternyata natrium oksalat ini, dan untuk sampel pemeriksaan laboratorium. Contoh, pada pemeriksaan retikulosit pada suhu kamar, natrium oksalat ini hanya punya waktu stabilitas sampai 1 jam. Karena si retikulositnya sudah matang berubah menjadi eritrosit. Tapi kalau di EDTA itu bisa sampai stabil 6 jam ya. Jadi lebih lama EDTA. Karena EDTA lebih sering dipakai, makanya lebih sering dipakai untuk pemeriksaan hematologi. Nah, itu natrium oksalat. Yang keempat adalah natrium sitrat, adik-adik. Mekanisme kerjanya adalah mengikat ion kalsium atau Ca2+, di mana natrium sitrat ini bersifat isotonis dengan darah, tidak bersifat toksik, aman ya. Banyak dipakai untuk unit transfusi darah, saya akan bahas di akhir. Antikoagulan ini biasa digunakan dalam bentuk larutan dan paling sering dipakai untuk pemeriksaan laju endap darah atau LED. Nanti kan kalian akan pakai LED ya, di mana perbandingannya 1 volume natrium sitrat 3,8% ditambah 4 bagian volume darah. Kalau 3,8% untuk LED itu 1 bagian natrium sitrat tambah 4 volume bagian darah. Ya. Sementara untuk pemeriksaan koagulasi atau pembekuan darah itu di mana konsentrasi yang dipakai adalah natrium sitrat 3,2%. 1 bagian volume natrium sitrat 3,2% tambah 9 bagian darah. Ini lebih banyak darahnya ya kalau untuk yang hemostasis. Kalau ini 1:4. Nah, yang kelima adalah natrium fluorida atau NaF. Mekanisme kerjanya dia sama mengendapkan ion kalsium atau Ca2+,
Tersedia dalam bentuk larutan 0,1 mol per liter, baik digunakan untuk pemeriksaan glukosa darah. Ini bisa digunakan di kimia klinik. Dapat menstabilkan gula darah selama 24 jam pada suhu kamar, di mana NAF ini sebagai antiglikolisis adik-adik dengan cara menghambat enzim fosfofenolpiruvat dan urease sehingga kadar glukosa darahnya stabil sampai 24 jam. Nah, yang selanjutnya yang keenam ya. Keenam itu ada heparin. Heparin ini tidak digunakan secara rutin ya pada hematologi rutin, maka karena menyebabkan gumpalan leukosit dan trombosit itu juga berpengaruh heparin ini. Di mana heparin bekerja seperti antitrombin. Jadi dia trombin itu berfungsi untuk mengubah fibrinogen menjadi fibrin bekuan. Dia bekerja sebagai antitrombin ya, mengikat trombin seperti itu. Tidak terpengaruh terhadap sel-sel darah, tetapi boleh digunakan untuk membuat tidak boleh digunakan untuk pembuatan sediaan apus darah tepi karena menyebabkan dasar berwarna biru kehitaman dan pada preparat yang diwarnai dengan pewarnaan Wright ya. Selain itu tidak mempunyai pengaruh osmotik terhadap sel-sel darah sehingga bisa digunakan untuk penentuan resistensi osmotik dan juga sering dilakukan pada pemeriksaan hematokrit atau PCV, packed cell volume. Oke. Heparin biasanya digunakan dalam bentuk kering dengan perbandingan 0,1 sampai 0,2 mg heparin untuk 1 ml darah, di mana heparin cair itu bisa berkonsentrasi 15 international unit plus minus 2,5 international unit per mililiter darah ya. Heparin jarang digunakan selain karena tadi manfaatnya sedikit ya, karena bisa cuma mengikat trombin. Itu antikoagulan ini harganya sangat mahal, adik-adik. Jadi jangan tidak efektif lah kalau untuk pemeriksaannya. Selain itu juga tadi ada kelemahannya membuat dasar SADT menjadi hitam kebiruan. Nah, antikoagulan ketujuh selanjutnya adalah antikoagulan yang dilakukan untuk atau diperlukan untuk transfusi darah. Ternyata ada asid sitrat dextrose atau ACD, ada sodium sitrat 3,4 sampai 3,8%. Ada sitrat fosfat dektrosadenin. Nah, itu beberapa antikoagulan yang digunakan di transfusi darah. Contoh ini saya ngambil dari ABB tabel ini, di mana dalam kantong darah itu punya zat preservatif solution atau larutan preservatif. Di dalam kantong darah ada 63 ml zat preservatif untuk 450 ml darah. Nah, di sini saya bagi-bagi tuh. Ada rasio antara CPD dan CP2D dan CPDA1. Nah, kalau rasio dengan darah antara antikoagulan dengan darahnya adalah 1,4 bagian antikoagulan tambah 10 bagian darah. Sama, mau CPD, CP2D, dan CPDA1. Nah, untuk waktu paruh atau masa inkubasi, waktu sampai tanggal kadaluarsa itu, waktu paruh CPD itu 21 hari, CP2D juga 21 hari, dan CPDA itu bisa sampai 35 hari. Kenapa lebih lama? Karena adanya adenin. Adenin ini berfungsi menstabilkan ATP pada kantung darah, sehingga retrosit di dalam atau sel-sel darah dalam sel juga bisa bertahan lebih lama. ATP ini karena adanya ATP untuk metabolisme sih, hasil metabolisme sel dan juga dipakai untuk metabolisme sel. Itu nah isinya CPD itu terdiri dari ini satuannya miligram ya. Sodium sitrat 1660 mg, asam sitrat itu 206 mg, dextrose itu sebagai bahan makanan sel itu sebanyak 16,10 1610 mg, ada sodium fosfat 140 mg. CP2D yang beda hanya 2 kali lipat dextrose. Kalau yang CPDA itu dextrose-nya hanya 2010, fosfatnya sama, yang tambahan adenin sebanyak 17,3 mg ya. Jadi konten tadi hanya koreksinya 10%. Jadi kalau misalkan nanti ada diambil darah, koreksinya hanya plus minus 10%, tapi jarang plus ya. Rata-rata kurang dari 10%. Itu masih bisa digunakan sebagai kantong darah yang baik ya. Nah, ini yang saya bahas adik-adik. Ternyata di faktor pembekuan tuh ada jalur intrinsik dan jalur ekstrinsik. Di mana jalur intrinsik itu dimulai dari faktor 12 menjadi 12 aktif. Nah, ini 12 aktif ini dengan bantuan ion Ca2+ mengaktifkan faktor 11 menjadi 11 aktif. Semua itu tergantung pada ion kalsium dalam tubuh kita, seperti ini. Makanya dia akan terjadi bekuan fibrin. Kalau tadi fungsi antikoagulan secara umum adalah mengikat Ca2+ ini, garam-garamnya itu mengikat ini. Dan juga kalau misalkan yang antitrombin, itu heparin, itu dia mengikat ini, trombin ini.
sehingga dia tidak terbentuk fibrin ya seperti ini. Nah, ini saya hanya mengulang bahwa nanti kalian juga kerja akan tergantung pada tabung vacuum adik-adik. Ternyata vacuum itu ada warna, ada keterangan ya. Nah, di sini ada warna tutup, warna stopper atau karet, dan juga zat aktifnya. Contoh yang gold dan stopper yang karetnya merah abu, ini ada clot activator untuk pembuatan serum. Dia harus dimix dulu, dan untuk pemeriksaan kimia klinik ya. Setelah dimix, didiamkan dulu selama 30 menit baru diputar. Kemudian ada yang hijau terang dengan green army ya, hijau dan abu. Itu berisi lithium heparin dan juga gel untuk pembentukan plasma. Nah, ini ada invert dulu ya. ENF tuh invert. Jadi kalau misalkan ada yang tahu, minimal 5 atau 8 tuh minimal ya. Lebih itu nggak masalah. Nah, untuk determinasi plasma, untuk yang light green. Ada juga yang merah, tutupnya dengan stoppernya juga merah. Itu tidak ada antikoagulan. Kalau dia bentuknya silikon, coatednya kan pada gelas yang kaca ya. Tapi juga kalau misalkan dia pakai yang plastik, itu pakai clot activator. Ada minimal invert 5 atau 0 untuk pembuatan serum pada pemeriksaan kimia. Dan harus dibekukan dulu selama 30-60 menit ya. Ada yang orange, itu untuk trombin dengan clot activator pada serum separasi serum. Orange juga sama ya, ada trombin base clot activator. Sama buat untuk clotting time, serum determination secara kimia. Green, ada sodium heparin dan lithium heparin, ini untuk pembentukan plasma ya, untuk kimia. Dan lain-lain ya. Yang paling sering yang kita gunakan adalah yang merah tanpa antikoagulan untuk kimia. Ada juga yang warna ungu atau lavender. Itu liquid K2-EDTA, itu kalau liquid dia pakai gelas, tapi kalau misalkan dia di spray yang K2-EDTA, itu untuk K3 ya yang gelasnya. K2-EDTA dia menggunakan plastik. Jangan lupa harus menginvert ya untuk menghindari bekuan. Untuk hematologi, determinasi hematologi ya, seperti itu. Yang pink juga K2-EDTA. Yang blue atau biru ini ada dua ya. Ada yang kadarnya beda konsentrasi ya, 0,015 molar dan 0,109 molar. 0,109 itu yang 3,8 maksudnya persennya. Tinggal dibaca aja Dedek. Untuk harus diingat ya, nanti kerja takutnya kalian lupa tentang tutup tabung ini. Oke, sekian dari saya. Sampai sini ada yang ditanyakan Adik-adik? Halo? Izin bertanya, Pak. Ya, siapa namanya? Shirley, Pak. Oke, Feli ada apa? Ini Pak tentang tadi EDTA. EDTA itu kan katanya susah larut ya Pak, dan cara dilarutkannya itu dengan cara dikocok-kocok gitu. Itu bisa dipanasin nggak Pak? Biar cepat larut juga. Baik, pertanyaan bagus. Baru kali ini saya bikin darah bisa dipanasin ya. Jadi kan darah itu kan. Bukan ini antikoagulannya Pak Ganjar. Oh, antikoagulannya dipanasin itu Bu. Antikoagulannya Oh, membuat garam EDTA. Kalau yang saya tahu EDTA itu kalau dipanasin rusak ya Bu ya. Jadi kita tidak bisa dipanaskan Adik-adik. Kira saya darahnya ditampur antikoagulan dipanasin jadi bikin marus. Bikin marus Bu. Jadi adik-adik untuk pilih untuk pembuatan EDTA ini tidak bisa dipanaskan, apalagi ini dipakai untuk penambahan zat antikoagulan ya, karena itu bisa merusak konsentrasi merusak EDTA-nya, jadi konsentrasinya juga terganggu seperti itu. Jadi dibiarkan saja dikocok sampai larut, benar-benar larut dan harus sabar. Nah, baru kita saring, masukkan ke dalam botol reagen seperti itu. Begitu Fili, tidak boleh dipanaskan. Baik Pak, terima kasih. Ya, memang sifat EDTA itu kan susah sekali ya, apalagi kalau dalam bentuk murni EDTA, tidak dalam bentuk garam. Makanya yang digunakan dalam bentuk garam, karena salah satunya itu untuk mempermudah kelarutan. Ya, tapi tetap susah sekali. Jadi masih ada di atasnya itu seperti apa ya? Yang mengambang gitu ya, seperti itu. Jadi memang seperti itu karakternya. Ya, tetapi tidak boleh dengan pemanasan, nggak boleh. Ya, sebisa-bisanya dengan melarutkannya, dengan dikocok, dengan apa gitu ya, membuatnya seperti itu. Ya, oke, ya, mudah Pak Ganjar. Baik, terima kasih Bu Em atas tambahannya. Mangga yang lainnya Adik-adik. Bapak izin bertanya. Siapa?
Listia ya? Listia, iya Pak. Oke, gimana Listia? Bapak maaf tadi masih belum mengerti yang natrium oksalat Bapak. Kan yang 1 bagian oksalat ditambah 9 bagian darah. Nah kan 9 bagian darahnya teh dalam hitungan apa, mililiter atau gimana Pak? Oke, Listia. Tadi saya jawab itu sudah saya bahas sih. Jadi kalau misalkan ada natrium oksalat itu sebetulnya sudah lama nggak dipakai ya. 1 bagian antikoagulan tambah 9 bagian darah. Jadi kalau misalkan seperti itu satuannya dalam mililiter, Listia. Lebih enaknya pakai mililiter. Contoh, 1 bagian tambah 9 bagian darah. Jadi 1 bagian misalkan saya punya darahnya 4,5 mililiter. Berarti yang ditambahkannya 1 bagian antikoagulan natrium oksalat itu sebanyak 0,5 mililiter. Gitu. Ngerti nggak? Jadi dalam satuan mililiter ya. Atau misalkan kalau misalkan lebih kecil lagi, 2,7 mililiter darah ditambah 0,3 mililiter ini natrium oksalat seperti itu. Begitu Listia? Jelas ya? Kalau Iya Jelas Pak, atau jelas. bingung? Terima kasih Pak. cukup ngerti nggak? Jelas atau bingung? Ngerti Jelas apa Bapak, bingung? jadi intinya teh 1/9 gitu Pak. Iya, Ya 1/9. betul. 1/9. Satuannya apa aja? Satuannya bisa pakai mililiter ya Bu ya. Rata-rata Ya, mililiter sih. karena kita Gitu. perlunya mililiter. Tapi kalau misalnya perlunya sedikit mikroliter ya boleh. Yang penting perbandingannya 1/9. Betul. Iya. Pokoknya 1 bagian tambah 9 bagian darah. 9 bagian. Iya. Iya, betul. Cukup ya Listia? Cukup Bapak, terima Oke, kasih Pak. sama-sama. Iwan Mangga. Ada lagi Adik-adik? Ada lagi yang lainnya? Kalau tidak ada pertanyaan nanti Pak Ganjar yang ngasih pertanyaan. Iya, kalau nggak ada lagi saya akan bertanya. Random. Oke, PJ nanti screenshot ya. Dikumpulin dulu nanti lapor ke ini. PJ kelas B, Mangga. Ada yang mau bertanya lagi? 1 pertanyaan lagi deh, saya tunggu. Pak izin bertanya. Oke, siapa? Pak, Oke, Sinta. Sinta NS ya, Mangga. Maaf, belum paham tadi yang tentang EDTA yang 1 mili darah gitu Pak. Itu gimana perhitungannya Pak? 1 ml darah. Saya izin share screen lagi ya. Tadi saya udah bahas panjang nih di EDTA tuh. Oke. Tapi kayaknya sinyal kamu bermasalah ya, Cynthia. Ini ya, Cynthia ya. Jadi EDTA tuh yang dipakai itu dalam bentuk garam natrium atau kalium. Ada Na2-EDTA, ada K2-EDTA atau K3-EDTA. Nah, sama fungsinya garam-garam ini akan mengikat ion kalsium Ca2+. Nah, ini paling sering digunakan di hematologi. Nah, yang digunakan di hematologi ini EDTA itu bisa dalam bentuk kering, serbuk ya, kering itu serbuk, atau larutan. Kalau bentuk kering, kita bisa timbang 1 mg EDTA itu untuk antikoagulan menghambat pembekuan untuk 1 ml darah kalau yang kering. Sinta. Jelas? Ya. 1 mg EDTA itu ditambahkan kepada 1 ml darah. Nah, kalau yang berbentuk larutan, saya ulang, larutan itu kita gunakan EDTA yang paling sering itu adalah dibuat larutan dulu 10%, EDTA 10%. Tadi teman kamu bilang bahwa pembuatannya adalah 10 gram EDTA serbuk ditambahkan 100 ml Aquades. Homogenkan sampai homogen, kemudian saring dan masukkan ke botol gelap ya, botol gelap. Nah, dari EDTA 10% ini kita hanya mengambil 0,01 ml EDTA 10% atau 10 mikroliter pakai mikropipet untuk 1 ml darah. Itu dihomogenkan ya, baru kita pakai untuk pemeriksaan. Sampai sini sih ngerti. Tapi kalau untuk yang serbuk, itu ketika darah masuk ke dalam botol yang sudah ada serbuk, langsung dikocok homogen. Jangan dilamakan dulu. Nanti kalau dilamain jadi beku. Jadi harus, karena yang serbuk itu sulit untuk homogen ya terhadap darah. Jadi harus digoyang langsung untuk menghomogenkan dan bisa larut dalam darah tadi. Ya, sampai sini gimana Sinta? Cukup? Cukup Pak, makasih ya. Sama-sama. Oke. Ada lagi cukup ya?
Sekarang bagian saya yang bertanya kepada Ade. Pak izin bertanya. Oh, ada Mirazul. Silakan Mirazul. Gimana Mirazul? Izin bertanya Pak mengenai yang tabung vakuum itu Iya. kan ada beberapa perbedaan ya Pak dari warna dan sebagainya gitu. Nah, Hmm. itu ada perbedaannya juga gak Pak dari segi waktu, misalkan yang mengandung antikoagulan gitu Pak. Itu ada perbedaan waktunya gak Pak, misalkan darah masuk ke tabung vakuum yang ada antikoagulan dan yang gak ada antikoagulan gitu Pak. Nah, itu ada perbedaannya gak Pak gitu. Misalkan apakah cepat lisis atau enggaknya gitu Pak. Oke. Tiap ini Mirazul untuk parameter apa dulu perbedaannya? Pasti ada perbedaannya Mirazul. Jadi beberapa penelitian yang dilakukan aja untuk masa penyimpanan sampel dalam vakuum itu berpengaruh terhadap hasil. Waktu dan juga suhu penyimpanan itu berpengaruh. Makanya EDTA kalau dibandingkan dengan natrium oksalat tadi dia lebih paruhnya lebih panjang, 6 jam kan dibanding dengan natrium oksalat cuma 1 jam. Nah, sekarang yang tanpa antikoagulan, kamu mau meriksa di hematologinya apanya? Yang tanpa antikoagulan kan berarti beku dong. Ya, yang kamu akan ambil di yang plain itu tanpa antikoagulan yang merah, itu hanya serum. Udah bisa ngebedain kan? Kalau darah tambah antikoagulan, cairan yang terbentuknya dihomogenkan kan? Yang terbentuknya adalah plasma. Tapi darah tanpa antikoagulan, dia akan ngebeku kan? Dan itu akan membentuk serum. Sekarang saya balik pertanyaannya untuk pertanyaan pertama ke Mirazul. Apa bedanya serum dan plasma? Ayo. Apa perbedaan serum dan plasma? Ayo, kamu nanya ke siapa Mirazul? Kamu jangan diskusi sama teman walaupun satu kontrakan. Apa perbedaan serum dan plasma? Kan tadi saya udah jelasin ya. Kalau itu tanpa antikoagulan bentuknya serum. Kalau misalkan dengan antikoagulan terbentuknya plasma. Nah, untuk pemeriksaan hematologi, terutama hemostasis, kita masih menggunakan yang plasma. Kenapa kita gunakan plasma nggak pakai yang serum? Apa bedanya? Pertanyaan dua sisi ya, Mirazul. Hematologi butuh cairan yang diperiksa ya. Kita butuh plasma untuk pemeriksaannya, terutama di hemostasis. Untuk PTA, PTT, fibrinogen itu pakai plasma. Dedimer itu pakai plasma. Nah, sekarang bedanya serum dengan plasma apa? Pertanyaan pertama. Apa Mirazul? Atau ada yang mau bisa jawab selain Mirazul? Tapi mengerti kan Mirazul ya tadi ya kan? Perbedaannya ya, yang tadi saya jawab. Mau nyoba dikit jawab Pak? Ya, Boleh, Pak? Pak? Silakan Mirazul. Kalau dari hasil penjelasan Bapak barusan yang saya tanggap tuh, jadi karena kan kalau yang tanpa antikoagulan tuh membeku ya Pak, sehingga yang terbentuknya tuh kan serum gitu Pak. Serum, betul. Nah, jadi itu kan nggak ada antikoagulan kayak gitunya Pak. Perbedaan antara plasma dan serum, kalau serum itu kan terbentuk fibrinogen gitu Pak, dan beberapa faktor koagulasi lainnya. Sedangkan kalau apa itu tuh namanya tuh plasma darah itu mengandung semua protein dan juga ada beberapa partikel antikoagulan yang dapat memengaruhi pemeriksaan gitu Pak. Partikel antikoagulan atau faktor koagulasi? Kalau antikoagulan kan udah pasti tidak membeku ya. Jadi kita, ya kalau serum itu masih punya faktor koagulasi nggak? Kalau plasma masih punya faktor koagulasi nggak? Mana yang punya faktor koagulasi? Plasma, Yang serum Plasma. Pak. Serum? Benar. Tadi siapa yang bilang plasma tadi? Alasannya siapa? Sinta, Silakan. Pak. Sinta. Sinta. Oke. Kenapa Sinta sebut plasma? Alasannya? Karena kalau plasma masih ada karena kalau serum itu tidak terbentuk fibrinogen Pak. Iya, maksudnya kemana tuh fibrinogennya? Tidak terbentuk bekuan kan? Kalau serum, kemana tuh faktor koagulasinya di serum? Kan nggak ada tuh. Kemana tuh hilangnya? Kalau di plasma masih ada Pak. Oke, yang serum kenapa nggak ada? Sama-sama darah kan? Yang satu pakai antikoagulan, yang satu tidak.
Nah, yang serum faktor koagulasinya tidak ada, plasma ada faktor koagulasi. Sehingga pada hemostasis dia bisa digunakan sebagai bahan pemeriksaan, tidak memakai serum. Nah, sekarang pertanyaan saya, faktor koagulasi di serum tuh kemanain? Kok hilang gitu kan? Kemana tuh? Ada yang bisa jawab, Sinta? Selain Sinta? Bilang, Pak, ditelan bumi. Nggak mungkin ya. Kan hidup, darahnya diambil. Pasti kemana tuh? Ayo, pakai logikanya. Baru satu pertanyaan ya, baru Mirajul dan lain-lain udah jawab tuh. Tinggal ada yang bisa jawab nggak? Oke, saya terima tuh yang plasma ada faktor koagulasinya, makanya bisa dipakai untuk pemeriksaan hemostasis. Sekarang yang saya tanyakan, faktor koagulasi yang ada di serum itu kemana? Kok nggak ada? Makanya nggak bisa dijadikan sampel pemeriksaan hemostasis. Izin menjawab, Pak. Ya, siapa namanya? Sama ya? Mengendap dalam plasma, Pak. Mengendap. Maksudnya ya, Pak, jadi di serum itu sudah tidak terdapat faktor-faktor koagulasi lainnya, Pak. Karena mengendap. Ya. Kalau mengendap berarti ada yang diikat kan? Faktor koagulasinya diikat nggak oleh antikoagulan atau tanpa antikoagulan? Siapa yang mengikat faktor koagulasi? Mengendap atau hilang? Hilangnya karena apa? Halo? Izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Septi. Diikat oleh ion kalsium, Pak. Ya, bukan diikat, berarti ion kalsiumnya mengaktifkan faktor pembekuan kan? Atau faktor koagulasi. Iya kan? Iya nggak sih? Ini bisa terbayang nggak sih? Kita udah oke lah plasma ada faktor koagulasi ya. Karena dia ion kalsiumnya diikat oleh antikoagulan. Kalau di serum, faktor koagulasinya tidak diikat oleh faktor koagulasi. Ion kalsiumnya tidak diikat antikoagulan. Sehingga dia mengaktifkan faktor-faktor pembekuan. Ngerti nggak? Halo? Iya, Pak. Nah, kalau aktif faktor pembekuan, maka terjadilah bekuan karena terbentuklah fibrin. Setelah jadi beku, dia akan terjadi retraksi, si mana bekuan itu akan mengeluarkan cairan dari darah, namanya serum. Jadi jawaban yang kenapa bisa hilang sih faktor pembekuannya? Karena faktor pembekuannya sudah aktif membentuk fibrin dan akhirnya melakukan retraksi cairan yang keluar. Cairan yang keluar serum itu tidak ada faktor koagulan. Makanya tidak bisa digunakan untuk pemeriksaan hematologi. Tapi kalau plasma masih digunakan. Serum bisa digunakan pada pemeriksaan kimia klinik dan imunologi masih bisa. Sampai sini jelas ya? Kemana hilangnya? Ya karena sudah dipakai untuk membentuk bekuan darah, adik-adik. Bukan hilang begitu saja. Karena tidak diikat yang kalsiumnya. Ya? Cukup? Halo? Jelas? Iya, Pak. Oke, sip. Jelas, Pak. Oke, pertanyaan kedua untuk adik-adik. Saya akan lihat dulu, cek bentar. Dedeng. Ada yang nggak on cam? Ada 48 ya? Saya tanya, Lukman ada? Lukman ada, Lukman? Hadir, Pak. Oke, hadir Lukman. Lukman, kita ngebahas tentang double oksalat nih, Lukman. Double oksalat tadi kan campuran 3:2 ya. Oh, 3:2. Kalau saya misalkan membutuhkan untuk 45 ml darah, berapa campuran double oksalat yang dipakai? Silakan dihitung, Lukman. Untuk 45 ml darah. Tadi campuran oksalat untuk 1 ml itu berapa miligram? Lukman, apakah Anda masih hidup? Masih on? Soalnya kalau misalkan panik kan, kalau hewan tupai panik dia pura-pura mati ya. Masa Lukman pura-pura pingsan di sini, nggak mungkin. Nah, sekarang saya tanya Lukman, untuk 45 ml darah, untuk yang double oksalat, campuran oksalat itu berapa miligram yang kita butuhkan?
kalau memperhatikan pasti tahu, pasti nyatet rumusnya. Dan saya juga udah kasih bahan tadi. Harusnya udah dibaca. Berapa Lukman? Atau ada yang bisa jawab selain Lukman? Silakan. Angkat tangan. Saya Pak. Izin jawab, Pak. Iya. Pak. Banyak yang jawab. Jangan ini, Sinta janganlah. Listia udah belum ya? Udah Listia. Selain Listia tadi siapa lagi? Udah data di data Iya, saya. Pak. Siapa? Alda, silakan. Bisa, Berapa Pak. Alda? Alda dulu deh. Izin menjawab Pak, 90. 90. Kenapa? Karena 2 miligramnya itu untuk 1 mili darah Pak. Jadi kalau misalkan 45 mili itu tinggal dikali 2 Pak, jadinya 90. 90. Jadi yang kita butuhkan adalah 90 miligram. Iya Pak. Oke, betul Alda. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Alda. Oke, satu pertanyaan terakhir ya. Saya akan ngecek untuk heparin nih. Heparin saya cepat siapa? Lukman, Anda tidak memanfaatkan. Oke. Bintang ada Bintang? Bintang. Halo? Soalnya tadi nggak on. Ada Bintang Maulana Irsan? Pak Lukman. Bintangnya ini Pak kelempar. Lempar? Ini masih ada? Pakai device saya aja apa gak apa-apa Pak? Boleh silakan. Kalau ada di situ nggak apa-apa. Tapi di sini ada Bintang. Oke, Bintang ada ya. On ya. Nah, ganti nama aja Bintang. Bintang, kalau heparin itu kan ada berapa sih kebutuhan untuk 1 ml darah? Berapa miligram ya heparin? Halo? Untuk 1 ml darah, berapa miligram heparin untuk 1 ml darah? 0,1 sampai 0,2 ya. Nah, kalau misalkan saya pakai 0,2 miligram deh untuk 1 ml darah. Kalau saya butuh sekitar 125 ml darah, berapa miligram heparin? Berapa miligram? $25 Pak. 25 miligram ya untuk 120 ml darah. Oke, udah tahu perhitungannya adik-adik ya. Tolong dibaca lagi ya. Nanti diingat tuh warna-warna tabung Vocotener itu dipakai juga nanti. Saya rasa cukup Bu M untuk pertanyaan dan lain-lainnya, nanti sisanya untuk minggu depan ya. Luring. Saya persilakan lagi Bu M, mangga Bu atur nuhun. Oke. Atau kalau ada yang tambahkan Bu, mangga. Ya, terima kasih Pak Ganjar sudah lengkap ya, sudah detail. Atau masih ada yang mau ditanyakan dulu dari adik-adik? Cukup Ibu. Oke ya. Nah, jadi kenapa ini ditegaskan kembali oleh Pak Ganjar ya, karena memang bahan pemeriksaan itu kan merupakan tahapan praanalitik gitu ya. Dan kesalahan yang bisa ditimbulkan oleh praanalitik itu bisa sampai 70%. Ya, jadi kebayang kalau kita terima pasien, diambil darah, ternyata misalnya salah, pasiennya sudah pulang, kan berarti kita tidak bisa memberikan hasil yang akurat gitu ya. Dan ini sangat berhubungan dengan jiwa manusia, sehingga sangat penting ya dalam hal penyiapan bahan pemeriksaan gitu ya. Nah, ini saya sangat bersyukur kalian sudah lulus plebotomi ya, yang D3 ini, sehingga nanti ke lab hematologi tidak dari nol gitulah ya. Nah, langsung kalau nanti setiap praktek itu kita pasti perlu darah gitu ya. Nah, makanya mungkin nanti lebih ditampilkan lagi dalam hal pengambilan darah gitu ya. Jadi nanti tidak semuanya diambil darah dan tidak semuanya mengambil, tapi kita sesuai saja. Jadi misalnya praktek hari ini, misalnya minggu depan pemeriksaan HB Sahli, ya satu kelompok bisa cukup dari 1 orang ya, biasanya
diambilnya itu kita 3 mili ya Pak Ganjar ya. Ya, 3 mili Bu. 3 mili berarti dengan antikoagulan. Biasanya yang ada di lab itu natrium EDTA 10%. Nah, berarti 30 mili botol bahan pemeriksaannya harus disiapkan, diisi dulu antikoagulan, baru kita melakukan pemeriksaan pengambilan darah. Ya, jadi kan nanti itu kelompok ya. Jadi kadang-kadang karena saya sudah pengen mengambil ngambil darah, langsung aja sigap ngambil darah. Nggak tahu punya botol sampelnya belum siap. Nah, itu jangan seperti itu. Jadi siapkan dulu baru mengambil bahan pemeriksaannya. Mengapa? Karena dikhawatirkan kalau lama menunggu nanti jadi beku gitu kan. Sayang ya Pak Ganjar ya udah diambil susah gitu ya. Nantinya beku. Nah, itu harus dilakukan pengambilan ulang gitu ya. Oke. Tadi sudah lengkap oleh Pak Ganjar ya mengenai kelompok, piket dan sebagainya ya. Saya juga tadi sudah bahas, piket bukan berarti tumpuan untuk beres-beres, tidak. Ya, kalian semuanya harus bertanggung jawab ya. Lab yang asalnya bersih kembali bersih ya. Piket itu hanya memantau. Gitu ya. Ya, jadi bukan berarti ada piket sudah aja kerjaan udah beres langsung pulang. Jangan ya. Jadi kita itu harus menjadi habitual ya untuk masing-masing. Jadi harus sudah menjadi kebiasaan ya kalau mau kerja mejanya dibersihkan dulu, didesinfeksi dulu. Setelah bekerja ya semua alatnya dibereskan, dicuci bersih, dikeringkan gitu ya. Kembalikan lagi ke tempat masing-masing. Kalau mikroskop misalnya, kalau menggunakan imersi selalu kita lap dengan sekarang dengan apa Pak Ganjar? Alkohol? Klorin Bu, sama klorin. untuk mikroskop. Mikroskop alkohol 70% Bu. Alkohol 70% ya. Kalau dulu kan pakai silol kan? Iya, silol ya. Sekarang tidak boleh Bu. Ya. Nah, tidak boleh pakai silol, berarti iya pakai alkohol. Jadi itu harus sudah menjadi kegiatan kita sehari-hari gitu ya. Jangan disuruh karena apa? Saya sering menemukan ya, kadang-kadang ada gelas objek di mikroskop gitu ya. Terus imersinya masih ada. Nah, kita tahu bahwa mikroskop kita cuma itu-itunya ya, susah sekali kita mendapatkan mikroskop. Jadi saya harapkan alat yang ada kita pelihara bersama-sama karena kalau negeri itu beda dengan swasta ya. Kalau swasta banyak uang tinggal beli. Negeri banyak uang belum tentu gampang beli. Karena birokrasinya yang susah ya. Nah, jadi nanti tolong alat yang ada kita pelihara semuanya gitu ya. Jangan sampai rusak. Nah, dan tadi ya kalau mikroskop itu ya jangan sampai, jadi kita harus bisa memelihara gitu ya. Tapi kalau misalnya kamar hitung dan lain sebagainya, tadi kata Pak Ganjar kalau ada yang pecah atau rusak, kami tidak mau diganti dengan uang. Jadi harus dengan alat. Makanya misalnya kamar hitung, hati-hati jangan menyimpan kamar hitung pada kertas, pada buku catatan. Ya, karena apa? Nanti pada saat buku catatannya diambil, kamar hitungnya jatuh, pecah. Ya, sayang. Itu lumayan. Sekarang berapa ratus ribu ya Pak Ganjar ya. Mendingan kita beli bakso ya, makan bersama-sama kenyang gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menjaga ketertiban keamanan di laboratorium ya. Dan juga satu Pak Ganjar, kadang-kadang suka lupa, suka rame di lab itu. Ya, jadi jaga kita yang bekerja tangan bukan mulut. Sekarang sudah tidak boleh menggunakan mulut. Gitu ya. Jadi yang bekerja itu tangan. Ya. Jadi kalau misalnya wah rame ketawa ketiwi dan sebagainya, kalau belum siap silakan di luar dulu. Ya, nanti ke lab itu betul-betul untuk kerja, gitu ya. Seperti itu. Itu mungkin ya beberapa hal yang perhatikan nanti di lab ya. Nah, jadi minggu depan mungkin nanti masalah laporan minggu depan aja ya Pak Ganjar ya. Iya Bu. Materi oleh Pak Ganjar sudah di-share di WA Group. Nah, minggu depan adalah pemeriksaan HB Sahli. Baca dulu, ya, pahami, hafalkan boleh nanti supaya kita tidak terlalu lama untuk responsinya, ya. Nah, kalau responsi sekarang mendadak, sekarang suka lupa nunggu minggu depan gitu ya. Makanya responsinya kita sebelum praktikum kita responsif materi yang akan dipraktekkan gitu ya, supaya kita masih grace. Tetapi karena bahannya sudah ada, tolong baca dulu di
rumah gitu ya. Ya sudah kebayang langkahnya gitu. Mungkin nanti tinggal tambah-tambahan dari kami gitu kan seperti itu. Nah, untuk laporannya disediakan atau di buku aja Pak Ganjar? Ini saya belum buat, Bu, tapi nanti kita ngobrolkan dulu. Tapi kita siapkan saja buku polio bergaris dulu ya, Ada ya. Bawa polio bergaris yang besar ya, polio bergaris itu. Iya. Nanti kalau misalkan Pak Adang ACC, berarti kita bisa bikin ini, Bu, apa buku penuntun kayak kemarin kita di Hema di ini. Cuman saya masih belum izin ke Pak Adang, tapi saya udah bikin sedikit. Mudah-mudahan nanti kalau udah ACC bisa pakai itu, Bu. Ya, mohon. Iya. Yang kemarin juga kan ya lebih praktis lah gitu lebih ya. Praktis, mohon, Bu. Oke. Iya. Ya. Jadi kita tinggal mudah-mudahan kita ketemu sama Pak Adang ya. Mohon, siap, Bu. Oke, ya. Oke, mungkin itu saja ya. Saya kira nggak ada lagi Pak Ganjar. Saya cukup, Bu. Cukup ya. Iya. Oke, kalau cukup mungkin adik-adik sisa waktunya silakan ya untuk membaca ya, memahami gitu ya. Karena kita ada waktu sampai jam berapa sih? Sebenarnya jam 1 sampai jam 4. Jam 15.50 ya, Bu ya, kalau salah ya. Ya, jam 4 kurang 10 menit. Mudah-mudahan nanti cukup ya untuk di lab ya. Mudah-mudahan cukup selesai ya. Jam segitu kita sudah selesai. Gitu ya. Oke, kalau begitu mungkin kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini cukuplah sekian ya. Ini perdana gitu ya, kita ketemu. Mudah-mudahan nanti kita minggu depan betul-betul ketemu di laboratorium ya. Semuanya sehat semuanya. Ya, kami juga semuanya mudah-mudahan sehat supaya kita semuanya bisa bertemu di laboratorium ya. Mungkin itu saja kita tutup aja Pak Ganjar ya. Oke, terima kasih Pak Ganjar yang selalu mendampingi Ibu. Alhamdulillah ya. Ya, mudah-mudahan nanti kita di lab juga selalu kompak ya. Oke, terima kasih semuanya. Ibu pamit ya. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.